Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa 'alaika biluzumin nazafati zahiran wa batinan, dan wajib atasmu untuk melazimkan kebersihan secara zahir dan batin. Fa inna man kamulat nazafatuhu, karena sesungguhnya orang yang sempurna bersihnya, shara bi ruhihi, maka ruhnya menjadi, wasadratihi, dan jiwanya menjadi malakan ruhaniyan, malaikat secara rohani. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basyaran jismaniyan, meskipun raganya dan rupanya itu manusia secara jasmani. Orang yang senantiasa bersih baik zahir maupun batinnya, itu secara rohani udah kayak malaikat, sebab malaikat bersih meskipun secara jasad bentuk itu manusia. Orang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih badannya, biar kata orang dia, namun rohnya itu sudah menjadi roh seperti malaikat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu ala nazafati, agama ini dibangun di atas kebersihan. Wa qala alaihi salamu, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha nazifun, sesungguhnya Allah itu bersih. Yuhibbun nazafata, mencintai hal yang bersih-bersih. Wa tahsulun nazafatul batinatu, dan dapat diraih kebersihan yang bangsa batin. Bitazkiyatin nafsi, dengan cara mensucikan jiwa, an ratha'ilil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini namanya bersih secara batin, hatinya itu bersih. Caranya dengan tazkiyatun nafs, senantiasa mensucikan jiwa dan dirinya dari akhlak yang jelek. Kal kibri, seperti sombong, wal riyai, dan riya, wal hasadi, dan iri, wa hubbid dunya wa akhwatiha, dan cinta dunia juga saudara-saudaranya, wa tahliyatiha, dan menghiasinya, menghiasi jiwanya, bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak-akhlak mulia, katawadu'i, seperti sifat tawadu, wal hayai, dan malu, wal ikhlasi, dan ikhlas, was sakhai, dan dermawan, wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya dari akhlak yang mulia. Wa haqaiqu hadhil akhlaqi, dan hakikat-hakikat akhlak seperti ini. Wa tariqul khalasi min ratha'iliha, dan cara membebaskannya dari jeleknya akhlak. Wa sabilut tahsili, dan jalan memperoleh li fadailiha, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Qad jama'ahul Imamul Ghazali, sungguh al-Imamul Ghazali telah mengumpulkannya fi syatri tsani, pada bagian yang kedua, minal ihya'i, dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau mau baca, mau tahu caranya, itu baca kitab Ihya pada bagian yang kedua, juz ketiga, juz keempat. Fa'alaika bima'rifati dzalika wasti'malihi, maka lazimkan atasmu untuk mengetahui hal itu, wasti'malihi, dan mempraktekannya. Wa amman nazafatu zahiratu, dan adapun bersih zahir, fatahsulu, maka dapat dihasilkan, bitarkil mukhalafati, dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, wa fi'lil muwafaqati, dan mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Faman zayyana zahirahu, maka siapa orang yang menghiasi zahirnya, bimulazamatil a'mali shalihah, dengan melazimkan amal-amal yang baik,
wa ammara batinahu, dan dia penuhi batinnya, hatinya, bitakhalluqi bil akhlaqil mahmudati, dengan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang bagus, yang terpuji. Faqad kamulat nazafatuhu, maka sungguh telah sempurna kebersihan orang itu. Caranya bersih zahir dengan beramal. Beramal itu terlihat. Sedekah itu namanya kita melaksanakan bersih zahir, bukan buat riya, tapi agar zahir kita mendapatkan bersihnya itu. Sholat kan kelihatan, apalagi yang kelihatan ngaji, pokoknya yang terlihat gerakannya itu bersih zahir. Adapun bersih batin dalam hati yang kayak kelihatan, sombong, sombong kelihatan kan enggak. Ada orang umpama ya dia biasa saja, cuman hatinya sombong, yang terlihatnya sombong. Ada orang tinggi pangkat jabatan ilmunya, cuman dia sombong, dia nggak jadi sombong karena yang merasakan itu hatinya ya, itu namanya bersih secara batin. Kalau zahir terlihat lakuin, mau kita bersihin zahir kita. Kalau batin itu tidak terlihat, sombong, ujub, riya, itu semuanya nggak bisa kelihatan. Yang bisa melihat adalah ya, dirinya sendiri. Atau orang ngaji, umpama saya ini orang alim, saya orang berilmu. Kalau orang berilmu duduknya di belakang, biar disangka tawadhu, dia sombong namanya ya. Tapi kalau dia merasa nggak seperti itu, dia nggak jadi sombong. Ada orang nggak alim, duduknya di depan, biar dia lihat orang, dia sombong juga. Jadi nggak ada hubungannya dengan depan atau belakang, hatinya ya, karena itu nggak lihat batin. Nah, kalau zahir terlihat, emang kita harus lakuin. Kelihatan sholat, kelihatan sedekah, kelihatan berjalan ke tempat-tempat baik, itu dalam rangka membersihkan zahir. Kalau batin itu tadi tazkiyatun nafas, hatinya benar-benar dibersihkan dari segala macam sifat-sifat yang buruk. Wa illa falahu nasibun minha, maka jikalau tidak, baginya itu memiliki bagian dari kebersihan lahiriah tersebut. Biqadri bu'dihi, dengan ukuran jauhnya ia, an munkaratil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang jelek, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan yang buruk, wa qurbihi min mahasiniha, dan dekatnya dia dari hal-hal yang baik, min mahasiniha, dari kebersihan itu. Wa min aqsamin nazafati zahirati, dan termasuk macam-macam bersih secara zahir, ma arsyada ilaihi syar'u, sesuatu yang telah ditujukan oleh syariat, min akhdil fadolati, dari membuang bagian lebih dari tubuh, wa izalatil adanasi, dan membuang bagian berbagai yang kotor, wa tatahhuri 'anil ahdathi wal anjasi, dan mensucikan diri dari berbagai hadas dan najis-najis. Itu fisik kita bersihin. Famin dzalika, di antaranya izalatu sya'ril 'anati, menghilangkan bulu kemaluan. Itu namanya akhdul fadolat. Fadolat itu hal-hal yang berlebihan. Wa natful ibti au halquhu, mencabut bulu ketek atau mencukurnya. Wa qassus syaribi, dan mencukur kumis, merapihkannya. Wa taqlimuz zufri, dan menggunting kuku. Wa yustahabbu ayyabtadi'a, dan disunnahkan ketika menggunting kuku ia memulai minas sababatil yumna, dari telunjuk tangan kanan, ila khinsiriha, sampai kelingking tangan kanan. Wa min khinsiril yusra, dan dari kelingking tangan kiri, ila ibhamiha, sampai jempol tangan kiri. Wa yuhtamu bi ibhamil yumna, lalu ditutup dengan menggunting jempol tangan kanan. Itu sunnahnya. Jadi mulainya telunjuk tangan kanan sampai kelingking tangan kanan, nanti kelingking tangan kiri terus sampai jempol tangan kiri, ditutup baru jempol tangan kanan.
Ini hal-hal yang kecil kalau kita perhatikan luar biasa manfaatnya. Ya, artinya kita benar-benar perhatian dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma rijlan, namun ketika menggunting kuku kaki, dua kaki, fayubda'u, ia mulai bi khinsiril yumna, dari kelingking kaki kanan, wa yuhtamu bi khinsiril yusra, lalu dia tutup pada kelingking kaki kiri, putar ya, dari kanan yang kelingking terus sampai kelingking kaki kiri. Katahlili fil wudu'i, katahlili fil wudu'i, seperti menyela-nyelai di dalam berwudu. Ketika kita wudu, kita sela-selanya begitu juga, dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, takhiru fi'li hadhil asya'i, mengakhirkan melakukan sesuatu tersebut, inda kulli arba'ina yauman, ketika setiap 40 hari. Makruh kalau udah 40 hari nggak dilakukan tadi, menghilangkan maluan, mencabut bulu ketek, merapikan kumis, menggunting kuku. Kalau udah lebih dari 40 hari hukumnya makruh ya, jadi biar bersih jadi orang. Bukannya orang sufi itu yang kucal, yang demek, yang pada kuning bajunya, bukan tuh. Artinya menjelekkan dirinya sendiri ya, itu semuanya ada perhatian dalam syariat. Jadi badan kita kasih yang bagus, fisiknya diperhatikan tadi, sehingga kebersihan zahirnya terlihat. Wa min dzalika, dan di antara nazafatul zahirah, izalatul awsafi, menghilangkan kotoran allati tajtami'u fi ma'atifil badani, yang kotoran itu berkumpul di lipetan badan ya, daki-daki bersihin. Wa awwarihi, dan cekungan badan, bil ma'i, dengan air. Wa ma yajtami'u min ar-ramsi 'ala al-'aini, dan kotoran yang numpuk di kedua mata, belek. Wa min al-qadari fil mankharain, dan dari kotoran di ujung dua lubang hidung, upil umpama yang udah berkerak. Wa minat ta'ami bainal asnan, dan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi, bil kholali, dengan cara mencungkilnya. Wa alaika bi tanzifi famika bisiwaki, dan lazimkan atasmu dengan membersihkan mulutmu dengan bersiwak, gosok gigi. Wa kaunuhu, dan adanya siwak itu min arokin, yang terbuat dari kayu arok, aula, lebih utama. Kalau nggak ada ya gosok gigi biar rajin. Wa yata'akkadu 'inda iradati dukhuli fil ibadati, dan siwak semakin ditekankan kesunahannya ketika ingin masuk dalam beribadah. Wa tanzi fi thiyabika, dan lazimkan atasmu dengan membersihkan pakaianmu, bil ma'i, dengan air. Kullama tadan nasat, tatkala pakaianmu itu kotor, min ghairi ifratin, tanpa berlebihan menggunakan airnya. Wa tasyabbuhin bil mutrafin, dan tanpa menyerupai orang-orang yang bermewah-mewahan. Wa minal adabi tabi'ati lin nazafati, dan daripada adab-adab yang mengikuti kebersihan yang zahir, duhnu sya'ril lihyati, memberikan minyak pada bulu jenggot. Wa tarjiluha bil mushti, dan menyisir jenggot dengan sisir. Kalau memang tebal jenggotnya, kalau memang lebat, kasih minyak, disisirin biar rapi. Wa kadza kullu sya'rin, dan setiap seluruh rambut, yaqsidu tanqiyatahu, yang ia maksud merapikannya. Walibtihalu bil ismit, dan memberikan celak dengan sifat mata, fi kulli ainin, di setiap matanya, salasatan, sebanyak 3 kali. Wa kana alaihi salamu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaktahilu fi kulli lailatin, bercelak di setiap malamnya, kadzalika, sebanyak 3 kali. Yang kanan 3 kali, 1, 2, 3. Yang kiri 3 kali, 1, 2, 3. Nah itu faedahnya biar tambah terang mata kita. Dipakainya sebelum tidur.
Wasti'malu tibi, dan menggunakan minyak wangi, wal iktsaru minhu, dan memperbanyak darinya. Fa innahu yasturur rawaihal karihata sa'irata minal insani wa ghairihi. Karena memakai minyak wangi dapat menutup aroma yang tidak sedap yang timbul dari manusia dan selainnya. Wa yata'akkadu, dan semakin ditekankan memakai minyak wangi inda hukuril jum'ati, ketika mau melaksanakan Jumatan, wasairi jumu'il islami, dan perkumpulan-perkumpulan syariat Islam yang lainnya. Mau sholat, mau ngaji, ya pokoknya mau datang satu perkumpulan, nah itu semakin ditekankan biar wangi, biar rapi, orang dekat juga enak nyiumnya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, menyenangi memakai minyak wangi, wa yukthiru minhu, dan memperbanyak dari memakainya. Wa rubbama, dan kerap kali ru'ya Rasulullah dilihat biriqit tibi, dengan lelehan minyak wangi, ala mafroqi ra'sihi, di belahan palanya sampai kelihatan tuh minyak-minyaknya. Wadhalika, dan yang demikian liyastanna bihi, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, karena jikalau tidak seperti itu, faqad kana alaihi salamu, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu tibun fi jasadihi, memiliki aroma wangi pada jasadnya. Yastaghni bihi anit tib, yang tidak butuh pada minyak wangi lainnya. Nabi sih gak usah pakai minyak wangi, udah wangi. Tapi kenapa pakai minyak wangi? Rasulullah bahkan menyenanginya buat ngajarin kita. Jadi orang biar bersih, biar wangi, biar rapi, ya, sehingga orang juga nyaman dekat kita, orang melihatnya enak. Nah, itu kita diajarin. Kalau dia pakai minyak wangi, si Nabi udah wangi aja. Hatta annahum kanu yajma'una irqahu fayatafayyamuna bihi, sehingga mereka, para sahabat, mengumpulkan keringatnya. Fayatafayyamuna bihi, lalu mereka memakai minyak wangi dengan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil berkah sampai keringat-keringatnya itu ditetesin, dikumpulin. Para sahabat memakai minyak wangi dari keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyatafayyabar rajulu, orang laki memakai minyak wangi, bima zahara rihuhu, yang mencolok baunya, wa yakhfa launuhu, dan samar warnanya. Wal mar'atu, sementara minyak wangi perempuan bidid didzalika, lawan dari itu. Kalau orang laki cari minyak wanginya yang warnanya sama, artinya enggak terlalu mencolok, cuman kalau dipakai baunya semerbak, itu orang laki. Orang perempuan kebalikan, minyak wangi warnanya kereng, terang, tapi ketika dipakai enggak terlalu mencolok, ya. Kalau orang perempuan tipis saja, enggak terlalu sampai semerbak. Tapi kalau orang laki, nah, kalau dipakai biar gak sampai masjid, di gang masih dicium wanginya. Nih kong siapa nih masih, nah, orang Jumatan dulu wangi-wangi benar. Orangnya udah di masjid kongnya, kan wanginya emang begitu. Ya, wanginya sehingga menyisakan, ya, dapat dihirup oleh orang lain.